Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yo ngono, yo ngene, yo ngene, yo ngono. Oke sahabat, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Kopat Kapi channel. Terima kasih atas doa, atas spotnya, dan atas subscribe-nya. Semoga subscribe sahabat semuanya menjadi amal ibadah untuk sahabat semuanya. Dalam video kali ini saya mau sharing tentang seorang waliullah ya sahabat ya. Seorang waliullah tanah Jawa ya sahabat ya, yaitu waliullah Sunan Kalijaga ya sahabat, atau istilah Jawanya Sunan Kalijogo. Biografi asal usul Sunan Kalijaga ini saya dapat dari sumber, yaitu sebuah blog ya sahabat ya. Tentang kebenarannya sahabat bisa cari dari sumber yang lebih betul ya sahabat. Untuk memperjelas dan memperbetulkannya atas kebenarannya, sahabat bisa cari di blog-blog yang lain ya sahabat ya. Atau mungkin bagi sebagian orang Jawa sudah tidak asing lagi ya sahabat dengan nama waliullah yang satu ini, yaitu Sunan Kalijogo ya sahabat ya. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau dilahirkan dari pasangan seorang bangsawan daerah Tuban, Jawa Timur ya sahabat, yaitu Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban pada masa itu, dan Dewi Nawangrum. Karena daerah Tuban merupakan daerah yang rawan pada masa itu ya sahabat, Sunan Kalijogo kecil pada masa itu diberi gelar sebagai Raden Mas Sahid, atau biasa disebut Raden Mas Said. Silsilah Sunan Kalijogo sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa Sunan Kalijogo adalah seorang wali songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oe Samik. Keturunan ini didapatkan dari ayahnya Wilatekta yang merupakan keturunan Oe Tikto. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Sunan Kalijogo atau sering disebut Raden Said adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sunan Kalijogo diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti dengan sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Said mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung dari tangisan warga dan anak kecil yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Banyak sekali yang dia saksikan kejadian-kejadian dengan mata kepala sendiri. Ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Said memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut, karena dia merupakan seorang putra daripada adipati. Dan dia melakukan langkah untuk membantu rakyat
Dengan berbicara pada ayahnya secara langsung, sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari ayahnya. Raden Said menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah sang raja yang berkuasa pada masa itu. Rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Said kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri. Pada saat aksi pertamanya yang dilakukan di gudang Kadipaten sendiri, saat itu dia sedang mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat dan warga setempat secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terjadi terus-menerus selama beberapa waktu. Kemudian Raden Said diberi julukan dengan julukan maling celuring. Maling celuring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada rakyat miskin dan orang yang membutuhkannya. Raden Said rencananya berjalan mulus pada awalnya. Ada peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Tanpa dia sadari, ternyata penjaga Kadipaten mulai curiga dengan gerak-gerik yang dia lakukan. Pada akhirnya Raden Said berhasil ditangkap basah ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring. Mengetahui perbuatan anaknya, Raden Wilatikta marah besar lalu mengusir Raden Said dari istana Kadipaten. Sebagai hukuman, Raden Said tidak merasa gentar. Setelah mendapatkan hukuman, Raden Said tetap melaksanakan aksinya sebagai maling. Raden Said mempunyai pendirian yang kuat. Dia tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya, yaitu meringankan rakyat yang hidup sengsara. Meskipun dia harus menjalani dan menempuh jalan yang salah. Kemudian memerintahkan penjaga Kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Setelah berhasil ditangkap, Raden Said diberi hukuman dan dikeluarkan dari wilayah Tuban. Raden Said terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya sehingga dia sampai di hutan Jatiwangi, yaitu kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian dia berjalan dan bertemu dengan lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Said di hutan Jatiwangi. Ternyata beliau adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Said akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percayai bukanlah kebenaran yang hakiki. Raden Said belajar dan berguru kepada Sunan Bonang, dan Sunan Bonang mengangkat Raden Said sebagai muridnya. Sunan Bonang merupakan guru pertama Raden Said. Sebagai seorang murid, Raden Said sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu tongkat di tepi sungai, Raden Said tidak pernah beranjak sedikitpun dari tempat hingga Sunan Bonang datang kembali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Said di tempat semula. Semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Said. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Kemudian Raden Said
masih berjalan mencari guru, Raden Said banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama itu, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Dan sebagian dari sumber ada yang mengatakan nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita itu, Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Said untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Raden Said mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali, yang akhirnya dikenal dengan nama Kalijogo atau Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijogo yang sebenarnya ada di Tuban, bukan di Demak yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Makam Sunan Bonang yang asli yaitu berada di Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Tempat tersebut diyakini sebagai makam Sunan Kalijogo yang ada di Tuban, yaitu di Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Pada tahun 1999 yang lalu, Gus Dur telah meresmikan keberadaan makam tersebut setelah ditemukan oleh seorang warga setempat yang bernama Mulyadi.